Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPU, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan masalah dan kendala Coklit Pantarlih pada pemutahiran data pemilih pada pemilihan umum tahun 2024. Oke, kita langsung saja. Kita bahas mulai dari formulir model A daftar pemilih. Berikut bentuk formulirnya. Pertama, kita mulai dari pemilih sesuai dengan kode centang. Pada saat pencoklitan, Pantarlih memeriksa data by name pada formulir model A daftar pemilih dan mencocokkan dengan dokumen kependudukan KTPL atau KK. Nah, jika data pemilih yang terdapat pada formulir model A daftar pemilih telah sesuai dengan dokumen kependudukan yang bersangkutan atau KTPL atau KK, maka Pantarlih memberikan tanda atau kode centang pada kolom keterangan pemilih tersebut, yang berarti data pemilih tersebut seluruhnya telah sesuai dengan dokumen kependudukan. Nah, pada contoh kali ini, datanya saat dicocokkan dengan dokumen KTPL maupun kartu keluarga, semuanya telah sesuai, tidak ada terdapat kesalahan, maka pada kolom keterangan kita masukkan tanda centang. Oke, kita lanjut. Pemilih diperbaiki atau ubah data dengan kode U. Pada saat pencoklitan, Pantarlih memeriksa data by name pada formulir model A daftar pemilih dan mencocokkan dengan dokumen kependudukan KTPL atau KK. Nah, dalam hal terdapat informasi pemilih yang tidak akurat, salah, atau tidak lengkap, maka Pantarlih melengkapi atau memperbaiki data tersebut berdasarkan KTPL atau KK pemilih dengan cara melakukan pencoretan dan menuliskan perbaikan pada baris kosong di bawah baris pemilih tersebut, serta menuliskan kode ubah data pada kolom keterangan. Nah, berikut contohnya. Di sini terjadi kesalahan untuk penulisan nama saat dicocokkan dengan dokumen kependudukan, sehingga kita coret nama yang tertera pada formulir model A. Selanjutnya kita lakukan perbaikan. Kemudian pada kolom keterangan kita masukkan kode U atau ubah data. Oke, kita lanjut lagi. Pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS. Pemilih meninggal dunia atau kode 1. Jika Pantarlih menemukan pemilih yang telah meninggal dunia yang terdapat pada formulir model A daftar pemilih pada saat pencoklitan. Nah, sebelum memberikan kode 1 pada kolom keterangan pada nama pemilih tersebut yang terdapat pada formulir model A daftar pemilih, terlebih dahulu Pantarlih memastikan akta kematian atau surat keterangan kematian yang bersangkutan. Jika ada, maka Pantarlih memberikan kode 1 pada kolom keterangan nama pemilih tersebut. Nah, jika yang bersangkutan tidak memiliki akta kematian atau surat keterangan kematian, Pantarlih tidak boleh memberikan kode 1 pada kolom keterangan karena tidak memiliki dasar atau bukti kematian. Jadi, Pantarlih mencatat nama tersebut pada catatan khusus Pantarlih untuk disampaikan kepada PPS. Selanjutnya, PPS setelah menerima nama-nama pemilih yang telah meninggal dunia yang tidak memiliki akta atau keterangan kematian, PPS mengkoordinasikan dengan pemerintah desa di wilayah kerja PPS untuk dibuatkan surat keterangan kematian dari pemerintah desa. Nah, setelah akta atau surat keterangan kematian terbit, PPS menyampaikan kepada Pantarlih untuk memberikan kode 1 pada kolom keterangan pemilih tersebut yang telah meninggal dunia. Jadi, selama tidak memiliki bukti atau keterangan kematian, PPS maupun Pantarlih tidak punya kewenangan untuk memberikan kode 1. Jadi, intinya pencocokan dan penelitian data itu yang penting. Oke, kita lanjut lagi. Pemilih ganda atau kode 2. Jika Pantarlih menemukan pemilih yang terdaftar lebih dari 1 kali pada lingkup atau wilayah kerja Pantarlih. Nah, pada saat pencoklitan, jika Pantarlih menemukan pemilih yang terdaftar lebih dari 1 kali pada daftar pemilih pada wilayah kerjanya, terlebih dahulu Pantarlih mencocokkan identitas dari pemilih tersebut untuk memastikan kebenaran data ganda tersebut. Dan jika sudah dipastikan bahwa itu adalah orang yang sama, maka Pantarlih mencoret salah satu by name pemilih yang dinyatakan ganda tersebut. Kemudian pada kolom keterangan diberikan kode 2 atau ganda. Nah, berikut contohnya.
Nah, di sini terdapat data yang ganda, data yang sama. Setelah dicocokkan dan setelah difaktual bahwa pemilih tersebut adalah orang yang sama, maka salah satu namanya itu diberikan kode 2 dan yang satunya diberikan kode centang jika datanya itu telah sesuai. Jadi kita tidak dibenarkan untuk memberikan kode 2 terhadap dua nama tersebut, karena kalau kita memberikan dua kode yang sama, angka 2 pada dua by name ini, maka keduanya akan terhapus. Jadi salah satunya saja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika gandanya terdapat pada TPS lain atau pada desa lain? Pantarli tidak perlu mendeteksi pemilih yang terdaftar di luar wilayah kerjanya, dalam artian Pantarli mendata pemilih di wilayah kerjanya saja. Jika pemilih tersebut belum terdaftar pada model A daftar pemilih, maka Pantarli menambahkan pemilih tersebut ke dalam formulir model A daftar potensial pemilih. Terkait dengan pemilih tersebut yang nantinya terjadi ganda antar TPS atau desa, setelah Pantarli mendatanya, eksekusinya nanti di tingkat PPS atau PPK. Kita next, pemilih di bawah umur dengan kode 3. Pada saat pencoklitan, jika Pantarli menemukan pemilih yang berusia di bawah usia 17 tahun dan belum kawin berdasarkan dokumen kependudukan berupa kartu keluarga. Nah, terlebih dahulu Pantarli memastikan umur pemilih tersebut berdasarkan KK atau kartu keluarga. Minimal kelahirannya yaitu tanggal 14 Februari tahun 2007. Jika lewat 1 hari atau lebih, misal kelahirannya tanggal 15 Februari 2007, maka pemilih tersebut dinyatakan masih di bawah umur. Jika benar pemilih tersebut masih di bawah umur, maka Pantarli memastikan kembali apakah pemilih tersebut sudah atau pernah menikah. Nah, karena apabila usianya di bawah 17 tahun, tapi sudah atau pernah menikah, maka pemilih tersebut memenuhi syarat untuk memilih. Nah, jika memang pemilih tersebut belum menikah, maka selanjutnya Pantarli mencoret nama pemilih tersebut, kemudian pada kolom keterangan dituliskan kode 3 atau di bawah umur. Berikut contohnya. Jadi di garis horizontal semua data by name-nya, kemudian pada kolom keterangan diberikan kode 3. Oke, kita lanjut lagi, pemilih TNI dengan kode 6. Pada saat pencoklitan, jika Pantarli mendapatkan informasi pemilih beralih status menjadi prajurit TNI. Nah, terlebih dahulu Pantarli memastikan atau meminta pemilih tersebut untuk menunjukkan kartu tanda prajurit TNI yang masih aktif. Jika telah ditunjukkan, maka Pantarli mencoret by name pemilih tersebut dan pada kolom keterangan dituliskan kode 6 atau TNI. Nah, berikut contohnya. Seluruh identitasnya digaris secara horizontal, kemudian pada kolom keterangan dituliskan angka 6. Pertanyaannya, bagaimana jika pemilih tersebut tidak dapat menunjukkan kartu tanda prajurit TNI yang masih aktif? Nah, jika Pantarli menemukan kasus seperti ini pada saat pencoklitan, bahwa terdapat pemilih yang telah beralih status menjadi prajurit TNI, namun tidak dapat menunjukkan kartu tanda prajurit TNI yang masih aktif, maka Pantarli tidak boleh mencoret atau men-TMS-kan pemilih tersebut. Selanjutnya, Pantarli menyesuaikan data pemilih tersebut dengan KTPL atau KK. Jika sesuai, maka Pantarli memberi kode centang pada kolom keterangan. Intinya, selama tidak memiliki bukti, kita tidak punya hak untuk men-TMS-kan seseorang, baik itu ganda maupun peralihan status menjadi prajurit TNI. Next, pemilih Polri dengan kode 7. Pada saat pencoklitan, jika Pantarli mendapatkan informasi pemilih beralih status menjadi anggota Polri, terlebih dahulu Pantarli memastikan atau meminta pemilih tersebut untuk menunjukkan kartu tanda anggota Polri yang masih aktif. Jika telah ditunjukkan, maka Pantarli mencoret by name pemilih tersebut dan pada kolom keterangan dituliskan kode 7. Berikut contohnya, seluruh identitasnya itu digaris secara horizontal, kemudian pada kolom keterangan kita beri angka 7. Oke, kita next lagi. Pertanyaannya, bagaimana jika pemilih tersebut tidak dapat menunjukkan kartu tanda anggota Polri yang masih aktif? Jadi kasus ini sama dengan kasus dari anggota TNI tadi. Jika Pantarli menemukan kasus seperti ini pada saat pencoklitan bahwa terdapat pemilih yang telah beralih status menjadi anggota Polri namun tidak dapat menunjukkan kartu tanda anggota Polri yang masih aktif, maka Pantarli tidak boleh mencoret atau men-TMS-kan pemilih tersebut. Selanjutnya, Pantarli menyesuaikan data pemilih tersebut dengan KTPL atau KK.
Jika sesuai, maka Pantarli memberi kode centang pada kolom keterangan. Jadi, prajurit TNI maupun anggota Polri untuk sementara hak pilihnya dihilangkan selama menjadi prajurit TNI maupun anggota Polri. Nah, bagaimana dengan pensiunan atau purnawirawan dari prajurit TNI maupun anggota Polri? Ini kebalikan dari kode 6 dan kode 7. Namun, cara pendataannya sama. Jika pensiunan atau purnawirawan dari prajurit TNI maupun anggota Polri dapat menunjukkan bukti purnawirawannya atau bukti pensiunnya, maka Pantarli menambahkan pemilih tersebut menjadi pemilih baru. Namun, selama tidak bisa ditunjukkan dokumen atau bukti pensiunnya, Pantarli tidak bisa menambahkan pemilih tersebut menjadi pemilih baru. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Kita lanjut lagi. Pemilih salah penempatan TPS. Jika Pantarli mendapatkan informasi pemilih beralamat KTPL di luar wilayah kerja Pantarli, namun masih dalam satu kelurahan atau desa yang sama. Nah, jika terjadi kasus seperti ini bahwa ada pemilih yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih namun alamatnya tidak sesuai atau tempat tinggalnya jauh dari TPS tersebut, namun masih dalam satu desa atau kelurahan yang sama, maka Pantarli berkoordinasi dengan PPS untuk memindahkan pemilih tersebut ke TPS lain atau ke TPS terdekat dari tempat tinggalnya. Selanjutnya, Pantarli mencoret data pemilih tersebut dan memberikan kode 8 pada kolom keterangan. Nah, berikut contohnya. Jadi, seluruh identitasnya itu digaris secara horizontal, kemudian pada kolom keterangan kita beri angka 8. Nah, kemudian PPS menghubungi Pantarli yang bertugas di wilayah TPS yang menjadi tujuan TPS pemilih tersebut untuk dimasukkan menjadi pemilih baru. Selanjutnya, Pantarli pada TPS tujuan tersebut mendatangi pemilih tersebut untuk dicoklit dan didaftarkan menjadi pemilih baru. Nah, ini contohnya, seluruh identitasnya itu didata, dicatat, dan pada kolom keterangan diberi kode B. Kita lanjut lagi, pemilih baru atau kode B. Pantarli mencatat pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar pada formulir model A daftar pemilih ke dalam formulir model A daftar potensial pemilih. Pertama, Pantarli memastikan pemilih sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki KTPL. Dalam hal pemilih yang belum terdaftar, tidak dapat ditemui secara langsung, Pantarli meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan salinan KTPL pemilih yang bersangkutan. Dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTPL, Pantarli dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarli dan pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTPL. Dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTPL pemilih dan Pantarli tidak dapat berkomunikasi dengan pemilih, Pantarli meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan kakak pemilih yang bersangkutan. Dalam hal pemilih berusia di bawah 17 tahun saat hari pemungutan suara tetapi telah menikah dan belum terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih, Pantarli meminta pemilih atau keluarga untuk menunjukkan bukti nikah berupa akta perkawinan atau buku nikah dan KTPL atau kolom keterangan status perkawinan pada kartu keluarga. Kemudian Pantarli mencatat pemilih ke dalam formulir model A daftar potensial pemilih berdasarkan data pada KTPL atau kartu keluarga. Jadi intinya untuk menambahkan pemilih yang di bawah usia 17 tahun namun sudah menikah harus memiliki bukti baik itu berupa akta perkawinan, buku nikah, KTPL atau kartu keluarga yang dimana dalam kartu keluarga tersebut ada status perkawinan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dalam hal pemilih yang dicatat pada formulir model A daftar potensial pemilih mampu menunjukkan kartu keluarga namun tidak memiliki KTPL, maka Pantarli memberikan keterangan pemilih belum memiliki KTPL. Jadi kalau menemukan kasus seperti ini, intinya kalau tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan bukti KTPL, jadi status kepemilikan KTPL kita ubah menjadi belum memiliki KTPL. Oke, kita next. Kasus-kasus. Nah, pada materi selanjutnya ini dari pertanyaan pada video saya sebelumnya. Ya, mari kita simak.
Nah Bang, kalau misal wilayah kerja kita di TPS 001 RT 1, tapi kita menemui nama sasaran rumahnya itu di RT 23 atau TPS 11. Nah, itu kita kode 8 kan? Apakah kita tetap melakukan coklit ke alamat di luar wilayah kerja kita? Atau langsung coklit kode 8 tanpa ke rumahnya? Nah, jika Pantarli menemukan kasus seperti ini, pemilih tersebut tidak perlu kita coklit ke alamat tinggalnya. Jadi langsung saja kita coret data pemilih tersebut, kemudian pada kolom keterangan kita beri kode 8. Setelah itu, Pantarli menyampaikan kepada PPS agar PPS menyampaikan kepada Pantarli di TPS 11 untuk dimasukkan atau didaftarkan menjadi pemilih baru pada TPS 11. Nah, selanjutnya ini dari Andri Ansha. Bang, untuk mengisi stiker Pantarli itu per kakak atau per rumah, Bang? Nah, untuk penggunaan stiker, satu stiker itu untuk satu kakak. Jika terdapat 3 kakak dalam satu rumah, maka stiker yang ditempelkan yaitu 3 stiker. Nah, ini masih dari Andriansa. Kalau misalnya orang baru menikah tapi belum membuat kakak atau memiliki kakak, dan si suami masih satu kakak sama orang tuanya, dan ada datanya sebagai pemilih, sedangkan si istri belum terdaftar sebagai pemilih dikarenakan si istri belum terdaftar karena si istri tadi belum cukup umur dan si istri tadi masih masuk di kakak orang tuanya juga. Tolong jelaskan Bang, gimana solusinya? Jika kasus seperti di atas, Pantarli memastikan terlebih dahulu buku nikah atau akta nikahnya. Jika ada, didaftarkan dia sebagai pemilih baru dengan merujuk pada kakak orang tuanya si istri. Namun, jika tidak memiliki dokumen nikah, maka tidak bisa didaftar menjadi pemilih. Oke, kita lanjut lagi. Ini dari Zaki Cuan. Minimal umur yang bisa ikut pemilihan Bang, mohon kecerahannya. Nah, usia minimal 17 tahun sebagai syarat untuk bisa menggunakan hak pilih. Nah, pemilih di bawah usia 17 tahun boleh didaftarkan menjadi pemilih dengan syarat sudah atau pernah menikah yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta nikah. Selanjutnya, untuk penulisan nama apa boleh disingkat, Kak? Soalnya kolomnya kecil. Nah, untuk penulisan nama atau identitas tidak boleh disingkat. Jika kolom penulisan kecil, silakan disambung di bawahnya atau penulisannya disusun, asalkan bisa terbaca. Bang, dalam data si pemilih belum memiliki KTPL, apakah di kolom keterangan kita isi U, Bang? Nah, jadi kalau faktanya yang bersangkutan benar sudah memiliki KTPL, maka kolom status kepemilikan KTPL kita coret kode B. Kemudian tuliskan pada kolom di bawahnya perbaikannya yaitu S. Lalu pada kolom keterangan kita masukkan kode U atau ubah data. Jadi yang sebelumnya yang bersangkutan pada kolom status kepemilikan KTPL berkode B belum memiliki KTP. Saat kita melakukan faktual, yang bersangkutan ternyata sudah punya KTP. Jadi kita coret kode B-nya, kemudian pada kolom di bawahnya itu kita masukkan huruf S atau sudah memiliki KTP. Dan jangan lupa masukkan kode U pada kolom keterangan. Stanley Wowilling. Kalau semisalnya dalam satu keluarga kakaknya belum ada atau masih diproses dan belum bisa diambil, itu gimana Bang? Dengan kita yang akan mencoklitnya, Pak. Jika terjadi kasus seperti di atas, pertama, jika KTPL-nya ada berarti kita coklit menggunakan KTP. Untuk nomor kakaknya dikosongkan atau biarkan saja. Selanjutnya Pantarli membuat catatan khusus terkait pemilih tersebut. Kedua, berkoordinasi dengan ketua RT atau RW. Karena biasanya dokumen kependudukan warga ada terarsip pada pemerintah desa. Jika dalam satu kakak ada salah satu anggota salah penempatan TPS, itu langkahnya gimana Bang? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pada TPS yang salah, pemilih tersebut di TMS-kan dengan kode 8 pada kolom keterangan. Kemudian, dijadikan pemilih baru pada TPS yang akan dimasukkan. Bang, bagaimana jika Pantarli sudah menyisir semua rumah tangga
Dan pada model A di kolom keterangan masih ada kosong. Diberi kode apa, Bang? Pertama, Pantarli berkoordinasi dengan ketua RT atau RW untuk mempertanyakan pemilih-pemilih di dalam daftar pemilih. Kedua, jika sudah berkoordinasi dan nama-nama pemilih tersebut tidak dikenali, maka data pada daftar pemilih tersebut tidak diapa-apakan, dalam artian tidak dicoklit. Ya, jadi datanya dibiarkan saja. Karena kode untuk tidak dikenali sebenarnya itu kode 5. Hanya pada coklit kali ini kode 5 itu ditiadakan. Ya, ini dari Ahmad. Bang, kalau ada pemilih yang sudah pindah ke desa tetangga, tapi kakaknya masih di desa saya, dan umpamanya saya coklit pemilih tersebut, terus apa stikernya saya tempel ke tempat dia tinggal sekarang? Ya, tetap dicoklit karena dokumen kependudukannya masih di wilayah Pantarli. Dan untuk stiker ditempelkan di desa sesuai kakaknya. Boleh di rumah lamanya atau rumah keluarganya. Bang, kalau orangnya di penjara gimana, Bang? Formulir tanda buktinya kan nggak bisa ditandatangan, Bang. Gimana tuh? Pihak keluarga saja yang mewakili untuk tanda tangannya. Karena jika yang bersangkutan masa tahanannya melewati hari H, maka pemilih tersebut akan dipindahkan untuk memilih ke TPS khusus atau memilih di rutan. Jadi pada saat coklit, kalau pihak keluarga dapat menunjukkan bukti kependudukannya, maka pihak keluarga itu yang bertanda tangan. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Demikian dulu video saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.